Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan membahas tentang esensi dan urgensi dari bela negara. Adapun anggota kami yang pertama itu ada Ara Kalista, kemudian ada Rifki Muhammad Rifat, kemudian ada Azahra. Sebelum masuk ke materi, kita bakal lihat satu video dulu, teman-teman. Boleh? Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Halo Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan. Nah, kalian pasti nggak asing kan sama nada dan juga liriknya. Boleh Kalista, kita bakal bahas sesuatu yang berkaitan dengan ini. Oke, bener banget. Kalau kata Fatia tadi, kita pasti udah nggak asing sama lirik tersebut. Itu tuh mirip banget sama lirik Halo Halo Bandung dari Indonesia. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang esensi, urgensi, dan bela negara. Yang dimana urgensi itu berasal dari bahasa Latin bernama urgere, yaitu kata kerja yang berarti mendorong, dan jika dilihat dari bahasa Inggris bernama urgent yang memiliki arti kata sifat, dan dalam bahasa Indonesia urgensi kata benda. Nah, esensi adalah inti atau hakikat, bisa juga disebut sebagai hal pokok dari sesuatu. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Nah, bela negara sendiri adalah suatu sikap dan juga perilaku dari warga negaranya sendiri yang dimana itu tuh dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Unsur dasar bela negara sendiri yaitu ada cinta tanah air, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian ada tujuan bela negara, memastikan terciptanya kondisi damai dan stabil dalam masyarakat, menjaga integritas dan identitas bangsa atau negara, memastikan kesiapan dan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 bangsa. Mungkin boleh untuk yang selanjutnya. Rifat, boleh mic-nya? Oke, sorry sebelumnya. Jadi di sini ada fungsi bela negara. Yang pertama ada mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme. Yang ketiga menjaga keutuhan wilayah negara. Serta yang keempat yaitu meningkatkan solidaritas dan kerjasama. Nah, di sini ada dasar hukum dan peraturan wajib bela negara. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada pasal 27 ayat 3 UUD 1945, kemudian ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973, terus ada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 dan 4 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 UUD 1945, pasal 30 ayat 4 TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, kemudian ada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
Lalu ada pasal 30 ayat 5, pasal 30 ayat 3, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, di sini ada upaya dalam menumbuhkan rasa bela negara. Yang pertama ada menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga ada belajar dengan rajin. Yang keempat ada motivasi untuk memiliki rasa patriotisme. Nah, selanjutnya di sini mungkin akan dijelaskan Ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi reog massal di alun-alun kota. Ini merupakan bentuk protes mereka atas klaim Malaysia yang menyebut reog adalah warisan budaya Malaysia. Sudah 2 hari ini, atraksi reog massal dilakukan oleh ribuan warga di Kabupaten Ponorogo. Mereka protes dan mengecam Malaysia yang kembali mengklaim reog sebagai milik mereka. Tidak hanya berorasi, para seniman Boleh dijelaskan materi selanjutnya? Oke, mungkin saya ambil alih lagi di sini. Tadi adalah kasus Malaysia mengklaim budaya Indonesia, yakni reog Ponorogo. Jadi aksi klaim Malaysia terhadap seni reog sudah terjadi sejak tahun 2007. Namun, Tobroni menyebut saat ditanya alasan mengklaim reog sebagai budayanya, Malaysia selalu tidak bisa menjawab. Nah, dalam situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Kewarisan Malaysia terpampang gambar kesenian reog Ponorogo. Pada topeng dadak merakyang dikenakan penari di situs tersebut terdapat tulisan Malaysia. Pada situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia tersebut dijelaskan mengenai penjelasan filosofis dari kesenian yang disebut oleh pihak Malaysia sebagai tari barongan. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, yaitu Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain, menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim reog Ponorogo sebagai budaya asli negara itu. Reog yang disebut tari barongan di Malaysia dapat dijumpai di Johor dan Selangor, karena dibawa oleh orang Jawa yang merantau ke Malaysia pada zaman penjajahan Belanda dan Inggris. Kenapa? Karena Malaysia mengetahui reog Ponorogo tak menjadi prioritas utama dalam usulan ke UNESCO. Hal ini terbukti karena pemerintah lebih mengutamakan jamu untuk diusulkan sebagai wisata budaya tak benda ke UNESCO. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia. Sebelum itu kita bakal dengerin lagu dari Baby Lestari. Makan roti di gerai maca sambil bersembang jamu selera. 50 tahun merdeka. Jemputlah member, come to Malaysia. Nah, itu boleh lanjut ke berita. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjawab kisruh lagu Rasa Sayangi yang diklaim oleh Malaysia. Anwar Ibrahim menyatakan lagu yang liriknya identik dengan dialek Maluku ini murni milik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anwar dalam acara Temu Anwar Jakarta pada Selasa malam. Anwar mengatakan Nah, bisa kita ketahui bahwa lagu tersebut merupakan lagu milik Indonesia, itu Rasa Sayangnya, tapi di liriknya tersebut menggunakan bahasa Malaysia. Nah, Malaysia ini menggunakan lagu Rasa Sayangnya untuk mempromosikan pariwisata bertajuk Truly Asia dan mengklaim lagu tersebut sebagai lagu Nusantara bukan lagu Indonesia. Kemudian perselisihan mereda saat muncul bukti lagu Rasa Sayangnya pertama kali direkam di studio Lokananta, Solo pada tahun 1962. Kemudian pada Desember 2007, Malaysia juga menyampaikan permintaan maaf serta menghapus Rasa Sayangnya ini dan tarian tradisional Indonesia dari kampanye pariwisata mereka.
Lanjut ke tahun 2017, lagu Rasa Sayangnya ini kembali menjadi perbincangan usai diputar dalam pembukaan SEA Games 2017 di Malaysia. Di tahun 2019 juga, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga menyanyikan lagu Rasa Sayangnya sembari bergandengan tangan dengan remaja di Jepang. Next. Itu tadi merupakan contoh kasus ya yang budaya-budaya Indonesia yang diambil atau diklaim oleh Malaysia. Kemudian ini ada budaya Indonesia yang sudah dipatenkan di UNESCO. Yang pertama itu ada wayang kulit di tahun 2003, lalu ada tari wayang wong tahun 2003 juga, lalu ada keris tahun 2005, batik 2009, ada angklung 2010, warisan budaya lisan manusia 2010, lalu 2012 ada seni pertunjukan Raja Ampat, di tahun 2015 ada Sampai Sia dan Uyat, dari tahun 2015 itu ada warisan budaya Tambora, kemudian tahun 2019 itu pencak silat. Next. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada dari audiens yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, bagaimana peran media itu dalam membangun kesadaran bela negara gitu. Itu aja Oke, sih. terima kasih. Oke, sekian. Atau ada yang mau tambahin? Nah, mungkin itu dulu aja. Oke, terima kasih Rama. Boleh teman-teman ada yang mau nanggapin? Mungkin aku bakal tanggepin pertanyaan Rama tadi, yang dimana pertanyaannya itu kan peran media dalam membangun kesadaran bela negara. Nah, jadi media ini sendiri memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bela negara, contohnya seperti saluran melalui televisi, kemudian media cetak, dan sekarang lagi maraknya media sosial yang bisa banget digunakan untuk membangun kesadaran bela negara ini. Misalnya nih, banyak memposting tentang video dokumenter, terus membasmi tentang hoax yang lagi marak, dan juga media juga membantu membangun narasi yang mempersatukan, menginspirasi rasa kebanggaan nasional, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan negara. Dengan penyampaian yang kreatif dan berkelanjutan, media menjadi alat yang kuat untuk memperkuat nilai-nilai bela negara di berbagai lapisan masyarakat. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan Rama. Aku kembaliin ke moderator. Oke, terima kasih Kalista. Untuk Rama, apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Udah. Terima kasih Oke. atas jawabannya Kalista. Oke. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nampaknya tidak ada ya. Jadi kami tutup aja presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.